Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai konsep puskesmas, upaya pokok puskesmas, UKM dan UKP, serta pengembangan puskesmas. Anggota dari kelompok 4 adalah Adi Juniarto, Dinda Puput Oktavia, Lutfi Afifah, Nuraini Habibah, Nurbaiti Rumandani, Syuban Afif Kuntoro, Siti Suciati Nur Hasanah, dan Wahyudi Rahmawati. Ya, jadi kita akan membahas definisi mengenai puskesmas. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1991, puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Jadi puskesmas ini merupakan suatu organisasi. Organisasi apa? Organisasi kesehatan secara fungsional yang merupakan pusat dari pengembangan kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas ini sangat berpengaruh besar dalam pengembangan masyarakat, khususnya pada pengembangan kesehatan masyarakat. Lalu, apa saja fungsi puskesmas? Fungsi puskesmas diantaranya adalah pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian pusat pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ada pusat pelayanan kesehatan sentra pertama. Jadi, ada beberapa fungsi dari puskesmas dan fungsi ini bertujuan untuk suatu pengembangan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama sebagai penggerak, kemudian sebagai pembangun untuk kesehatan masyarakat. Selain itu juga puskesmas memiliki fungsi sebagai pemberdaya masyarakat. Selain itu juga puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan sentra pertama masyarakat atau dalam suatu wilayah. Selain itu ada visi puskesmas. Menurut Mubarok 2014, visi puskesmas adalah mewujudkan kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi puskesmas sendiri memiliki visi dan salah satunya diungkapkan oleh Mubarok pada tahun 2014. Dari kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas misi puskesmas. Apa saja misi dari puskesmas? Misi puskesmas yang pertama adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas biasanya berada dalam suatu wilayah, berada dalam suatu lingkungan. Jadi di beberapa wilayah, di beberapa kecamatan, pasti ada puskesmas. Entah itu satu ataupun dua, ada puskesmas. Kemudian yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas ini sebagai pendorong masyarakat agar secara mandiri mampu hidup sehat. Bisa dilatih dari pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Jadi, misi puskesmas adalah memelihara dan meningkatkan mutu terus-menerus sehingga mencapai kesehatan ataupun kesejahteraan. Kemudian yang keempat adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Jadi puskesmas pun memiliki misi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat, baik perorangan, keluarga, maupun lingkungan. Lalu apa strategi puskesmas? Strategi puskesmas pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh
Comprehensive Healthcare Service. Jadi pelayanan ini adalah menyeluruh baik perorangan, keluarga, lingkungan maupun dalam suatu lingkup kelompok masyarakat. Kemudian pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan yang menyeluruh, holistic approach. Jadi sistem dalam puskesmas, strategi dalam puskesmas untuk meningkatkan, memelihara maupun mengembangkan mutu kesehatan dengan cara penerapan pendekatan yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah. Selain itu juga ada beberapa kegiatan pokok puskesmas yang belum atau jarang orang ketahui. Di sini kita akan memberitahu beberapa kegiatan pokok puskesmas yang ada. Di antaranya adalah upaya kesehatan ibu dan anak atau KIA, kemudian upaya keluarga berencana atau KB, sudah secara menyeluruh ya, kemudian upaya perbaikan gizi, upaya kesehatan lingkungan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, upaya pengobatan, upaya penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan jiwa, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan sistem informasi kesehatan, kesehatan usia lanjut, pembinaan pengobatan tradisional, kesehatan remaja, dana sehat, serta kesehatan masyarakat. Inilah beberapa kegiatan pokok puskesmas. Peran puskesmas. Menurut Mubarok tahun 2014, dalam konteks otonomi daerah saat ini, puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis. Puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditunjukkan dengan ikut serta menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realistis, tata laksana kegiatan yang tersusun rapi, serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Puskesmas juga dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu. Jadi, peran puskesmas ini memiliki peran yang sangat vital ya, sangat vital sebagai suatu institusi pelaksana teknis. Jadi ada beberapa hal ataupun kegiatan yang biasanya dilakukan oleh puskesmas terlebih dahulu. Dari pendekatan dan lain sebagainya itu dilakukan oleh pihak-pihak atau tim medis dari puskesmas itu tersendiri. Dan puskesmas dijadikan sebagai tempat pertama sebelum dirujuk untuk ke rumah sakit tertentu. Jadi peran puskesmas ini sangat berpengaruh dalam kesehatan suatu wilayah atau kesehatan suatu negara Indonesia. Slide selanjutnya, wilayah puskesmas. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah tingkat 2, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar saran teknis dari kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi menurut Mubarak 2014. Selanjutnya, fasilitas puskesmas, yaitu ada 3, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan bidan desa. Kedudukan puskesmas. Yang pertama, sistem kesehatan nasional. Yang kedua, sistem kesehatan kabupaten atau kota. Yang ketiga, sistem pemerintahan daerah. Yang terakhir, antar sarana pelayanan kesehatan setara pertama. Slide selanjutnya, struktur organisasi puskesmas. Kepala puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Kepala puskesmas mempunyai tugas memimpin dan mengawasi kegiatan puskesmas. Yang kedua, kepala urusan tata usaha mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, serta pencatatan dan pelaporan.
Yang ketiga, unit 1, melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, KB, serta perbaikan gizi. Yang keempat, unit 2, melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Yang kelima, unit 3, melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja, serta kesehatan usia lanjut. Yang keenam, unit 4, melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat, sekolah, olahraga, dan lain-lain. Yang ketujuh, unit 5, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedelapan, unit 6, melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan inap. Yang kesembilan, unit 7, melaksanakan tugas kefarmasian. Selanjutnya, tata kerja puskesmas. Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, puskesmas wajib mengkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yayasan kesehatan baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas. Yang kedua, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bimbingan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Yang ketiga, PKM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur dalam lingkungan PKM. Yang keempat, setiap unsur di PKM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada PKM. Selanjutnya, upaya pokok UKM dan UKP. Upaya kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 secara umum terdiri dari upaya kesehatan masyarakat UKM tingkat pertama meliputi 1. Upaya kesehatan masyarakat UKM esensial harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Yang kedua, UKM pengembangan merupakan kegiatan yang memerlukan upaya yang bersifat inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Selanjutnya, upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama. UKP tingkat pertama sebagaimana dalam pasal 37 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk pertama rawat jalan, yang kedua pelayanan gawat darurat, yang ketiga pelayanan 1 hari atau one day care, yang keempat home care, dan atau yang kelima rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pengembangan puskesmas. Yang pertama, usaha kesehatan sekolah, yang kedua kesehatan olahraga, yang ketiga perawatan kesehatan masyarakat, yang keempat kesehatan kerja, yang kelima kesehatan gigi dan mulut, yang keenam kesehatan jiwa, yang ketujuh kesehatan mata, yang kedelapan kesehatan usia lanjut, yang kesembilan pembinaan pengobatan tradisional, yang kesepuluh kesehatan haji. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.